Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan harta, apalagi harta hasil rampokan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki harta. Justru dialah yang memberikan harta dan rizki yang begitu banyak pada kita. Begitu Karsa. Berarti kita berdua salah ya Raden? Salah karena paman tidak tahu. Apakah kita masih bisa bertobat? Hah? Masih bisa paman dengan mengembalikan barang-barang itu kepada pemiliknya. Kemudian bertobatlah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang salah lagi. Setelah itu perbanyaklah ibadah seperti sholat, beramal, dan lain-lain. Oh, begitu Raden. Terima kasih Raden. Kalau begitu kita berdua mau pamit dulu. Mau mengembalikan harta-harta ini. Mengah. Ayo. Paman. Dengarkan kalian semua. Aku mengumpulkan kalian di sini untuk menandingi Siliwangi. Aku sudah berhasil menguasai sebagian wilayah Pajajaran dan sebagian wilayah Japura. Dan saat ini, aku mendirikan kerajaan baru dan aku sebagai rajanya. Bagi kalian yang bergabung denganku, aku akan menjamin keselamatan kalian. Tapi bagi yang membangkang, aku tidak menjamin keselamatan kalian. Kami taat kepada Prabu Argadana. Hidup Prabu Argadana. Hidup Prabu Argadana. Hidup Prabu Argadana. Bagus. Pilihan yang sangat tepat. Dan mulai sekarang, kalian adalah abdi-abdiku. Dan aku angkat Ki Selut sebagai Senopati. Terima kasih Gusti Prabu Argadana atas kepercayaan yang Gusti Prabu berikan padaku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya Paman Barna dan Paman Karsa benar-benar bertobat. Sedang sholat apa mereka? Lebih dari 4 rakaat. Astagfirullahaladzim. Pasti mereka salah pengertian lagi. Itu karena mereka tidak tahu. Aku harus mengingatkan mereka. Astagfirullahaladzim. Den, Raden. Ya, Saden. Karsa. Sudah paman sholatnya. Sebentar lagi, Raden. Raden, kenapa sholat kita diberhentikan? Memangnya sholat kita berdua ada yang salah ya, Raden? Iya, Paman. Ada yang salah. Kenapa rakaatnya banyak sekali? Kata Karsa, karena dosa paman berdua ini sudah terlalu banyak, maka dari itu rakaatnya pun harus diperbanyak, Raden. Begitu kan, Karsa? Hah, kan Raden sendiri yang bilang kalau kita dosanya banyak, kita harus berbanyak ibadah. Salah satunya sholat. Nah, sholat kita, rokaatnya diperbanyak supaya tobat kita cepat dikabulkan sama Allah. Paman, memperbanyak ibadah itu betul. Tapi perbanyak rokaat dalam sholat itu salah. Sholat itu ada aturannya. Sholat ada 5 waktu. Yang pertama zuhur, itu ada 4 rokaat. Yang kedua asar, itu juga terdiri dari 4 rakaat. Yang ketiga maghrib,
itu ada 3 rakaat. Yang keempat Isya. Itu ada 4 rakaat. Yang kelima subuh. Itu ada 2 rakaat. Yang paman barusan lakukan sholat apa? Sholat banyak, Raden. Ya, sholat banyak supaya cepat diampuni sama Allah. Paman. Ayo paman silakan duduk. Kita bicara lebih banyak lagi tentang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan paman. Baik Raden, ayo Raden, mangga Raden. Maaf Baginda. Aku rasa sekarang kekuatan kita sudah cukup. Karena sudah banyak para pendekar hitam yang menyatakan bergabung dengan kita. Dan aku rasa sekaranglah saatnya kita untuk bertindak. Jangan ceroboh. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap enteng. Para tokoh golongan putih tidak akan tinggal diam. Bagaimana kalau kita menyerang Japura, Baginda? Belum saatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Baginda? Kirim Telik Sandi untuk menyelidiki seberapa kuat kekuatan mereka. Lakukan sekarang juga. Baik, Gusti Prabu. Kami akan mengirim beberapa orang. Aku yakin sebentar lagi Pajajaran dan Japura akan bisa aku kuasai. Ternyata kabar burung yang aku dengar itu memang benar. Kesaktianmu bertambah tinggi, Mahesa. Apa maumu Argadana? Cepat katakan. Aku minta kamu tidak sesumbar selama masih ada aku. Apa maksudmu Argadana? Kamu ingin aku tunduk sama kamu? Buang jauh-jauh mimpimu itu Argadana. Justru kamu yang harus tunduk padaku. Sombong sekali kamu, bocah kecil. Ternyata kamu banyak mengalami kemajuan, Mahesa. Tapi, apakah kamu bisa mengalahkanku? Keluarkan saja semua kemampuanmu, Argadana. Aku tidak akan mundur selangkah. Kenapa, Argadana? Kamu mengaku kalah. Kalah. Aku tidak mengenal kata kalah dalam hidupku. Aku cuma merasa tidak ada gunanya pertarungan ini diteruskan. Aku harus mengakui kalau kamu memang hebat. Lantas, lebih baik kita bersatu dan bekerja sama
untuk menghancurkan Pajajaran. Karena aku yakin, kalau kita bersatu, Pajajaran akan mudah untuk dilumpuhkan. Baiklah, aku setuju. Tapi dengan syarat, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Itu soal kecil. Aku bisa mengaturnya. Kamu pasti bisa, pasti bisa. Ayo, jangan menyerah terus. Bangun, Nak. Putraku Kian Santang. Bangun, Nak. Astagfirullahaladzim. Kamu bermimpi, Nak. Iya, Ibunda. Mimpi kakek berjenggot. Aku mendaki tempat yang sangat tinggi. Tapi semakin tinggi, kakek itu semakin menjauh. Putraku Kian Santang. Mungkin kakek berjenggot itu ingin mengajarimu dan ingin mengundangmu datang ke sana. Iya, Ibunda. Aku ingin sekali mendapat ilmu dari kakek itu. Iya, itu semua dilambangkan dengan semangatmu ingin mendaki bukit berbatu itu. Tapi kenapa aku semakin mendekat, kakek itu semakin menjauh. Dan aku tidak bisa kembali lagi, Bunda. Putraku Kian Santang, hakikat ilmu memang seperti itu. Semakin banyak kita mempelajari ilmu, semakin kita tahu bahwa ilmu Allah tidak ada jangkauannya. Dan semakin tinggi ilmu yang kita pelajari, kita akan semakin terjauh dari kebodohan. Dan kita juga tidak akan pernah kembali lagi pada kebodohan. Putraku, sebentar lagi sudah azan subuh. Sambil menunggu sholat subuh,